Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Dedi Starta. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya Anda membuat surat wasiat dalam pewarisan rumah atau properti kepada anak Anda. Ya, simak video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan pewarisan atau surat wasiat ya. Dimana mungkin Anda sebagai orang tua ya, yang hari ini ingin mewariskan sesuatu kepada anak Anda perlu tonton video ini sampai habis supaya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ataupun Anda yang sebagai anak ya, yang Anda mungkin sekarang belum punya harta, tapi Anda akan menerima warisan daripada orang tua Anda juga perlu tonton video ini sampai habis ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa memberikan edukasi kepada orang tua Anda. Ya, supaya tidak sampai salah dan tidak sampai kena potensi pajak yang besar. Sekarang teman-teman, saya akan membahas terkait dengan pemberian harta. Jadi, di Indonesia ini sudah umum bahwa kita sebagai orang tua, kalau punya harta di kemudian hari, ya sudah tua, ya, maka harta ini akan diberikan kepada anak. Rata-rata seperti itu. Ya, nah ketika diberikan kepada anak, maka yang terjadi adalah apa, teman-teman? Akan ada dua skema yang akan terjadi. Ya, kalau seandainya Anda masih dalam posisi hidup, maka Anda akan memberikan namanya hibah. Ya, jadi kalau Anda dalam posisi hidup, Anda masih ada sekarang ini, maka Anda harus memberikan namanya hibah. Ya, tapi kalau misalnya Anda meninggal dunia, mohon maaf ya, maka Anda akan memberikan namanya warisan. Ya, jadi dua hal ini. Nah, kalau hibah teman-teman, saya bahas dulu yang hibah ya. Kalau hibah, apa yang Anda perlu pertimbangkan? Jadi, kalau Anda memberikan hibah, buat Anda yang memberikan hibah, ataupun Anda yang menerima hibah, pastikan bahwa akte atau aset yang akan dihibahkan, itu harus sudah terlapor di SPT daripada orang yang akan memberikan hibah. Ya, jadi misalnya Anda sebagai orang tua ingin memberikan hibah berupa rumah, ya hibah berupa mobil, hibah berupa uang tunai. Maka hibah ini Anda berikan kepada anak, sebelum memberikannya, Anda sudah harus yakin di SPT Anda sudah ada harta tersebut. Ya. Nah, kalau memang sudah ada harta tersebut teman-teman, maka Anda tinggal ke notaris dan di sana Anda tinggal minta notaris membuatkan surat hibahnya. Berupa apa ya? Berupa apa yang Anda ingin hibahkan kepada anak. Ya. Nah, ketika sudah dibuatkan, maka Anda tinggal lakukan hibah. Cuma di dalam SPT tahunan, ketika waktu Anda atau di tahun Anda melakukan hibah, mohon mungkin buat Anda yang melakukan hibah, hartanya pun masih tersantum di SPT Anda. Ya, cuma Anda kasih keterangan bahwa harta ini sudah dihibahkan kepada anak. Oke? Dan di SPT anak pun juga harus tertulis bahwa mendapatkan harta hibah dari orang tua berupa apa. Oke? Nah, di tahun berikutnya teman-teman, barulah harta di SPT Anda yang dihibahkan tadi, Anda coret, Anda hilangkan. Tapi di SPT anak tetap harus muncul ya harta yang dihibahkan tadi. Oke? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan waktu Anda melakukan hibah. Nah, berikutnya teman-teman, harta hibah itu konsepnya adalah garis lurus. Jadi, misal Anda dari orang tua ke anak. Jadi Anda anak turun bawah ya orang tua ke anak, atau kebalikannya dari anak ke orang tua. Ini yang diperkenankan. Jadi secara pajak kalau Anda melakukan hibah secara garis lurus ya, orang tua anak-anak orang tua, ini maka tidak akan dikenakan pajak tambahan. Ya. Tapi teman-teman, kalau melakukannya dari saudara ke saudara, maka yang terjadi adalah apa? Ini bukan dianggap hibah. Ini dianggap sebagai pemberian penghasilan tambahan. Jadi penerima hibah tadi akan membayar pajaknya sesuai dengan berapa aset yang diterima. Ya. Nah, cuma di Indonesia ini cukup menarik. Karena ternyata banyak kasus di lapangan adalah apa? Ada banyak orang tua yang sudah terlanjur menamakan asetnya, misalnya properti ya, atas nama anak si A, misalnya seperti itu. Tapi secara realita harusnya anak ini, aset ini mau diberikan kepada anak si B. Ya, jadi orangnya beda, bukan si A yang dikasih, ya, si A dikasih yang lain, ya gitu.
Nah, terus orang tua pengen memindahkan aset A-nya ini ke aset B. Padahal sudah terdaftar asetnya atas nama si A. Ya, tapi mau dipindah ke si B. Nah, ini teman-teman nggak bisa dilakukan dengan cara tinggal dipindah. Nggak bisa. Begitu Anda pindah dari A ke B, maka akan kena pajak si B-nya. Maka gimana cara teman-teman supaya bisa legal? Maka si A ini harus memindahkan asetnya dulu ke atas. Ya, Anda harus pindahkan dulu asetnya ini kepada orang tua Anda. Ya. Nah, tahun tersebut selesaikan. Oh, bahwa Anda dari A pindahkan ke orang tua. Tahun berikutnya dari orang tua baru pindahkan ke si B. Ya. Barulah teman-teman ini bisa dianggap legal. Karena Anda garis lurus orang tua ke anak, anak ke orang tua. Nah, itu yang bisa dilakukan. Ya, itu penjelasan soal hibah. Semoga Anda paham. Ya. Kalau nggak paham, Anda boleh komen di bawah. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, terkait dengan warisan. Ya, terkait dengan warisan. Nah, kalau terkait dengan warisan, seandainya Anda memberi waris, ya, Anda harus membuat surat wasiat. Ya. Ini yang menarik teman-teman, karena banyak ternyata orang Indonesia itu yang enggan membuat surat wasiat. Kenapa? Karena satu, mereka nggak tahu, ya. Satu, mereka nggak tahu terkait dengan membuat surat wasiat itu seperti apa. Mereka nggak tahu. Yang kedua, karena kondisinya mereka itu tabu, ya. Kalau ngomong surat wasiat itu akhirnya mereka merasa tabu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya teman-teman kondisi di lapangan banyak orang-orang itu yang sampai, mohon maaf ya, akhir masa hidupnya meninggalkan harta yang nggak jelas, ya, yang tidak tahu akan diberikan kepada siapa, ya. Yang sering terjadi adalah misalnya gini, orang tua suami istri, ya, paling ceritanya sama istrinya aja. Oke, saya mau rumah A itu dikasihkan ke A, ya, rumah B dikasihkan ke B, rumah C dikasihkan ke C, ya gitu ya. Jadi istrinya yang tahu. Oke, akhirnya begitu bapaknya bisa, mohon maaf ya, berpulang, ya, maka ibunya yang membagi warisannya. Oke, kalau gitu dibagi-bagi ya. Nah, problemnya teman-teman, kalau Anda nggak punya surat wasiat, ya, kalau Anda nggak punya surat wasiat, yang terjadi teman-teman, Anda akan terkena double tax. Ini yang banyak nggak diketahui oleh teman-teman yang lain. Terutama untuk Anda yang pengen baginya berupa properti. Kalau tunai, aset-aset yang liquid ya itu nggak masalah. Tapi kalau aset yang sudah berupa properti teman-teman, yang terjadi adalah apa? Adalah itu ketika si warisan propertinya mau dibalik ke namanya si A, itu tidak bisa langsung serta-merta dibalik ke namanya si A. Yang terjadi adalah apa? Aset properti yang namanya bapaknya tadi, ya, itu harus dibalik dulu semuanya ke namanya istri dan ketiga orang anaknya. Jadi istri dan 3 orang anaknya harus punya aset tersebut, baru nanti masing-masing asetnya dibalik lagi ke namanya anaknya satu-satu. Ya. Nah, Anda coba bayangin, ketika Anda terjadi hal tersebut, maka pajak yang akan Anda bayar itu double-double. Ya. Pertama, waktu membalik dari nama ayah ke 3 orang anak plus istri, itu Anda harus bayar pajak BPHTB 5%. Ya, ayahnya kan sudah meninggal, tidak kena. Tapi BPHTB 5%-nya Anda bayar. Oke? Nah, setelah Anda balik lagi dari nama bersama ke nama satu orang, maka Anda akan terkena pajak jual, ya. Yang menerima akan terkena pajak beli, ya. Pajak jualnya 2,5%, pajak belinya 5%. Jadi total teman-teman, waktu Anda mewariskan satu properti aja, karena kena double tax, Anda akan terkena pajak 5%, 2,5%, dan 5%. Maka akan terkena 12,5%. Ya. Dan ini teman-teman sangat-sangat tidak baik untuk Anda karena akan mengurangi harta atau mengurangi aset Anda. Jadi kondisinya teman-teman, daripada seperti itu, mending Anda buat surat wasiat. Kenapa? Karena begitu surat wasiat, oke, rumah A untuk si A. Begitu bapaknya berpulang, tinggal dibalik nama, si A aja yang bayar 5%. Jadi Anda nggak perlu bayar 7,5%-nya. Lumayan teman-teman, itu sangat-sangat menghemat. Ya. Jadi ini kenapa Anda perlu membuat namanya surat wasiat untuk pembalikan nama properti. Kalau yang lain-lain nggak terlalu bingung. Tapi dengan properti ini baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, surat wasiat teman-teman sudah terdaftar. Jadi begitu Anda membuat surat wasiat ini terdaftar di Kemenkumham. Jadi buat
penerima dan buat pemberi waris itu sangat-sangat legal, ya. Cuma juga saya perlu sampaikan juga, untuk Anda yang memang pengen memberikan surat wasiat dan legal kepada anak Anda, maka saran saya, harta yang ingin Anda wasiatkan harus tertera seluruhnya di dalam SPT Anda. Jangan sampai enggak tertera. Kenapa? Kalau enggak tertera, maka sayang sekali karena anak Anda yang akan kena pajaknya. Ya. Jadi teman-teman harus aware, ya. Pajak sekarang hanya mengakui harta yang terdaftar di SPT. Jadi kalau Anda nggak terdaftar di SPT, maka mereka akan minta pajaknya double. Ya. Buat teman-teman yang ingin belajar terkait dengan perpajakan supaya lebih melek lagi terkait dengan perpajakan, mungkin Anda bisa belajar pajak lewat course-course di luar sana, ya. Mungkin Anda ikut pelatihan, ya. Biasanya yang umum adalah brevet pajak, ya. Tapi brevet pajak itu butuh waktu yang cukup lama karena kurang lebih ada 4 bulan Anda perlu belajar, ya. Untuk teman-teman, kalau emang Anda ingin mendapatkan intisari bagaimana belajar pajak dengan gampang, simpel, dan sederhana, ya. Kami sudah buatkan satu pelatihan e-course, ya, namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari, dan Anda bisa belajarin pajak dengan sangat simpel, teman-teman. Tinggal luangin waktu 10-20 menit per hari saja. Maksimal 21 hari Anda sudah belajar pajak dengan sangat expert, ya. So teman-teman, kalau Anda mau belajar, silakan Anda lihat linknya di deskripsi, ya, supaya Anda bisa tonton e-course yang ada. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa video ini bagus, silakan Anda bisa save supaya Anda bisa tonton lagi di kemudian hari, ya. Dan bisa Anda share ke teman-teman Anda yang mungkin diperlukan untuk belajar materi soal perpajakan dari konten-konten yang saya buat, ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, ya, dan di like, ya, video ini kalau memang Anda rasa bagus. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat tontonan yang menarik terkait dengan ilmu edukasi perpajakan, keuangan, dan bisnis di channel yang saya buat, ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman semakin sehat, semakin semangat, dan semakin berbahagia.